Yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus berbicara tentang akhir zaman, dan gambaran yang diberikan oleh Yesus itu sesungguhnya sungguh mengerikan. Akhir zaman itu tempat di mana seluruh ciptaan manusia dan segalanya berakhir. Ya, berakhir. Bukan hanya kita seorang pribadi, tapi seluruhnya berakhir. Dan kapan itu kita tidak tahu terjadi kapan. Sama seperti kematian tadi saya singgung tadi, kita juga tidak bisa prediksi di sana kapan terjadi. Dan yang dilukiskan baik dari bacaan pertama kitab Daniel tadi di sana, pada saat itu akan terjadi kesesakan. Dan kesesakan itu dilukiskan sebagai suatu situasi di mana sebelumnya belum pernah terjadi. Untuk menggambarkan kehebatan dari kesesakan itu, belum pernah terjadi dan akan dialami. Lalu kemudian dalam Injil hari ini dikatakan ada terjadi siksaan-siksaan yang berat. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Itu gambaran yang terjadi, yang dikatakan. Tapi pada waktu itu, bagi orang-orang yang hidupnya baik dan benar, itu saat bagi mereka untuk bersuka cita. Ya, saat bagi mereka untuk bersuka cita. Mengapa harus bersuka cita? Karena mereka sekarang bertemu dengan Tuhan yang mereka imani selama hidupnya, dan akan bersama-sama hidup dengan Tuhan yang mereka imani selama hidup mereka itu. Bacaan pertama tadi juga dikatakan dalam kitab Daniel di sana. Mereka akan menjadi satu bangsa yang bisa menuntun bangsa-bangsa lain untuk berjumpa dengan Allah. Dan orang yang sudah mereka sadarkan dalam kehidupan ini, itu mereka akan menerima janji yang diberikan oleh Allah itu, yakni kehidupan abadi yang bahagia untuk selamanya. Nah, karena kita tidak pernah tahu kapan itu akan terjadi, maka apa yang harus dihidupi dalam hidup kita ini, supaya ketika itu terjadi, tidak menjadi momok bagi kita, tetapi menjadi berkat bagi kita. Itu dirangkum dalam bait pengantar Injil hari ini. Ya, apa yang harus kita buat? Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jaga, tidak pertama-tama tidak tidur siang malam. Ya. Jangan sampai ini akan terjadi. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Lalu kemudian juga berdoa terus-menerus, tidak kerja lagi apa-apa. Kan tadi kan juga sambil berdoa, itu bukan itu yang dimaksud. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah berbuat baik dalam hidup ini dan memperjuangkan kebenaran. Ya, berbuat baik dalam hidup ini setiap saat dan memperjuangkan kebenaran. Itu. Dan ini ditunjukkan juga dalam bacaan pertama tadi maupun dalam bacaan Injil hari ini. Orang-orang yang beriman akan dikumpulkan sekali lagi untuk hidup bersama dengan Allah mereka. Saya mau tambahkan sedikit, berbuat baik dan berbuat benar. Ya. Kebenarannya terletak di mana? Melakukan segala sesuatu dalam hidup kita dengan ketulusan. Bisa saja saya berbuat baik, kelihatannya di mata orang, tapi hati saya bersungut-sungut. Kelihatannya berbuat baik, tapi saya tidak dengan tulus lakukan itu. Ya, ini. Nah, kuncinya kesucian hati kita di sini yang membuat kita berkenan pada Allah adalah ketulusan tadi, kemurnian hati tadi. Itu kuncinya, ada di sana. Ya. Dan kalau ini kita buat, maka Tuhan sendiri akan menerima kita untuk hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi sebetulnya pesannya sangat jelas
untuk bacaan-bacaan hari ini bagi kita ketika situasi yang begitu mengerikan itu dialami oleh manusia dan seluruh ciptaan, itu supaya mereka tidak tenggelam dalam ketakutan, sebaliknya menjadi saat untuk bersukacita, maka dalam hidupnya dia selalu berbuat baik, berbuat yang benar, dan dilakukan dengan ketulusan, keikhlasan, maka hati kita tetap murni untuk selamanya. Dan juga akan menjadi nyata, dan ini bahaya yang ada sekarang, zaman sekarang ini, itu yang melanda manusia adalah kesombongan. Ya. Ini dosa besar yang dibuat oleh manusia sekarang ini adalah kesombongan. Kenapa? Ada temuan-temuan baru dipamerkan, saya menjadi yang super, yang lain saya temukan juga hal yang baru yang super, semuanya super. Dan sudah lupa bahwa kemampuan seperti itu diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Dan mereka sudah melupakan Allah, seakan-akan ini semua adalah produknya sendiri, ciptaannya sendiri, sehingga dia tidak butuh Tuhan lagi. Kita baru saja mengalami pandemi, sebuah contoh. Orang pikir akan dengan seketika untuk menghandle ini akan lewat kemudian dari hidup manusia. Ternyata cukup lama kita bergulat untuk bisa lepas dari itu. Semua kemampuan kita itu yang kita miliki, yang kita anggap canggih, yang membuat kita merasa nyaman. Tapi ada satu hal di sana, itu seakan-akan digapai karena usaha manusia sendiri. Tapi pada akhirnya, pada akhir zaman, tidak ada yang bisa bertahan. Semuanya akan hancur. Tidak ada semua. Yang hanya bertahan adalah Tuhan sendiri yang menguasai alam semesta. Saya kira ini baik kita perhatikan kesombongan. Ada sebuah cerita kecil untuk melukiskan ini. Ada sekelompok orang yang biasa meditasi dan selalu berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal dunia. Ya, luhur sekali tujuan mereka meditasi. Lalu salah seorang mendapat itu pencerahan pada waktu mereka bermeditasi itu, didatangi oleh beberapa arwah menurut kesaksian orang ini, dan di dalamnya juga ada beberapa orang suster, bahkan ada pastor paroki mereka. Sementara itu umat tahu bahwa pastor mereka itu baik sekali, kelihatannya baik sekali. Lalu dia ditanya, apa yang harus kami buat untuk Anda? Dan mengapa Anda sebagai pastor paroki kami yang kami kenal baik selama ini, kok masih belum selamat sepenuhnya? Ternyata saya itu sombong. Kesombonganku apa? Saya lebih suci daripada umatku. Saya lebih pintar daripada umatku. Ya. Saya lebih baik daripada umatku. Ada perasaan begitu hidup di dalam dirinya. Ternyata itu menjadi penghambat bagi dia untuk memperoleh keselamatan. Ya, kadang-kadang ini cukup kuat kalau muncul dalam diri kita. Jangan hanya menghasilkan produk canggih, seakan-akan tidak ada lagi yang bisa kalahkan. Dalam keadaan biasa pun kadang-kadang perasaan seperti itu muncul dalam diri kita. Tapi ingat bahwa ini adalah menjadi penghalang. Dan yang harus dibuat pesannya adalah, tolong ambilkan misa kudus pada saya, untuk saya, keselamatanku 9 kali. Dengan kata lain novena. Ya, supaya saya bisa lepas dari ini. Itu yang dia minta. Dan mereka meyakini kelompok doa ini, ya, mempunyai keyakinan itu bahwa sesudah 9 kali, dan itu memang yang terjadi, sesudah mereka doa, Tuhan, pastor itu berterima kasih kepada kelompok doa ini karena sudah diikutsertakan dalam misa mohon rahmat belas kasih Allah selama 9 hari, 9 kali di sana. Sekali lagi kesombongan, ya, kecil tapi kadang-kadang itu menghalangi kesatuan kita dengan Allah. Maka itu berbuatlah baik selalu, berbuat yang benar, dan saya mau tambah, lakukan semuanya dengan tulus. Amin.